Sampai selamanya Engkau tetap Tuhan yang setia. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ini iman kami ya Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Yalah Engkau Tuhan, sumber jawaban, sumber pengharapan. Tiada yang lain ya Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah berakhir, tidak pernah berubah bagi setiap umat-Mu. Mari bersama-sama pandang Dia, sembah Dia. Ku percaya Allah di hidupku, sumber pengharapan. Engkau satu-satunya jawaban kami Tuhan. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan-Mu. Mari nyatakan dengan iman. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari jemaat Tuhan saja dengan mengangkat tangan-Mu nyatakan. Sampai detik ini
satu-satunya pengharapanku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, mari menyatakan sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kami ada pada hari ini dalam cuaca yang tidak mendukung, namun kami percaya Tuhan telah melindungi sepanjang malam dan menyertai perjalanan kami tiba dalam rumah-Mu dengan baik. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang mengalami kebanjiran, kebocoran rumah karena hujan yang tiada henti. Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Sehingga nanti siang mereka bisa beribadah bersama kami ya Tuhan pada ibadah yang kedua. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Bagi kami untuk bisa mengenal Tuhan, menyelidiki, mengenal kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami untuk memahami apa yang kami dengar pada saat ini. Agar kami tidak tersesat, kami tidak salah melaksanakan kehidupan, mentaati perintah Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Kita baru saja melewati Hari Raya Cap Gome. Dalam momen yang seperti ini saya coba menyampaikan hal ini kepada saudara tentang pemakaman mewah apakah dapat mengubah arwah yang telah berpulang. Itu tema kita pada hari ini. Nanti siang karena berhubungan dengan perang Amerika Israel dengan Iran, saya akan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tema yang kedua itu bicara kedatangan Tuhan dan kepulangan kita. Jadi saya coba sampaikan firman sesuai dengan kondisi saat ini. Mari kita lihat tayangan firman Tuhan. Upacara mewah tidak mengubah keadaan arwah lebih baik. Gitu ya. Cap Gome adalah hari ke-15 dari Imlek. Imlek diawali dengan makan bersama dengan keluarga. Cap Gome juga diakhiri dengan makan bersama dengan keluarga, yaitu makan onde-onde. Nanti ada falsafahnya. Cap Gome ini sebetulnya dimulai pada abad 13 kalau nggak salah dalam dinasti Tang. Kemudian dibawa oleh orang Chinese ke Indonesia, mampir ke Semarang, Jawa, dan orang Chinese itu menikah dengan orang Jawa, lalu muncullah perayaan ini atau kebiasaan menikmati makanan onde-onde tadi. Dulu onde-onde terbuat dari, isinya dari itu, gula Jawa begitu ya, karena orang Jawa ya gula Jawa. Belakangan ini telah bervariasi, isi onde-onde ada kacang dan gula pasir dan beberapa lagi manis-manisan yang lain. Lalu apa hubungannya dengan lontong cap gome? Ini dia kesukaan saya juga. Lontong cap gome itu sebenarnya karya orang Indonesia, bukan karya luar. Karya Indonesia juga memiliki falsafah yang sama. Ya, itu dipakai oleh orang-orang di Jawa juga pada abad 13 juga. Jadi pada saat cap gome begini, beberapa teman saya sering pulang kampung. Ada yang ke Bangka, Kalimantan, Medan untuk menemui itu pusara leluhurnya orang tua yang telah meninggal. Mereka sembahyang di sana agar arwah keadaannya lebih baik. Bahkan dalam kekristenan sendiri ada sembahyang arwah, bukan?
GBI tidak, gereja Protestan tidak. Pada gereja yang lain ada sembahyang untuk arwah. Jadi dari perkataan sembahyang arwah, mereka memiliki doktrin bahwa arwah itu bisa diperbaiki kedudukannya setelah meninggal. Coba kita sorot dengan kacamata Alkitab. Kita teliti dengan firman Tuhan yang benar supaya kita tidak disesatkan. Mari, saya akan mengajak saudara melihat beberapa ayat. Bisa tayangkan monitor kita? Baik. Di dalam Ayub pasal 7, Ayub sering bicara tentang kematian. Ayub berkata begini, sebagaimana awan lenyap dan melayang, hilang, demikian arwah, demikian juga orang yang turun ke dunia orang mati, tidak akan muncul lagi. Jadi arwah itu sebelumnya gak pernah muncul lagi. Kalau orang bilang, aku melihat loh, engkong saya, nenek saya, orang tua saya meninggal itu di dapur, di mana, itu manipulasi dari roh jahat. Hati-hati memanipulasi, sehingga Anda nanti masuk dalam penyembahan berhala. Alkitab berkata dia tidak muncul lagi, dia tidak lagi kembali ke rumahnya. Nah kan orang Tionghoa suka ada tradisi hari ketiga, hari ketujuh, hari ke-40 gitu kan ya. Hari ketiga dia masih di kamar, di tempat tidur. Hari ke-7 sudah mulai ke pintu gitu. Hari ke-8 kejepit pintu, gitu kan main di pintu. Hari ke-40 sudah mulai ke jalan. 41 ketabrak mobil nanti. Setelah hari ke-100 dan selanjutnya baru dia tinggalkan rumah. Begitu katanya. Tapi sulit dibuktikan. Alkitab memberikan pernyataan bahwa dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Saat dia menghembuskan nafas atau terpisahnya tubuh dengan roh dan jiwa, maka arwah itu tidak ada lagi di rumah. Malaikat membawa dia ke seberang sana ke akhirat. Nanti Alkitab menuliskan itu. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Tidak dikenal lagi berarti bukan di situ lagi tempat tinggalnya. Jadi orang-orang yang mati itu tidak lagi tinggal dalam dunia orang hidup, Ibu Bapak. Lanjut. Dalam Ayub 14, 10 sampai 12, firman-Nya berkata hampir bersamaan, tetapi bila manusia mati, maka ia tidak berdaya lagi. Bila ia binasa, di manakah ia? Kalau binasa, ya habis sudah. Lenyap. Ya. Ia seperti diumpamakan seperti air menguap dari baskom. Seperti sungai yang surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia yang berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga, mereka tidak sadar. Ya, sudah dunianya berbeda dan tidak bangun lagi dari tidurnya atau dari kematiannya. Itu ulasan dari Ayub untuk menyatakan bahwa sesungguhnya orang mati itu tidak merasakan apa-apa lagi. Tubuh yang ditinggalkan oleh arwah. Arwah itu jiwa dan roh ya Bapak Ibu ya. Jiwa roh itu menyatu. Tubuh yang ditinggalkan oleh arwah atau tubuh yang ditinggalkan oleh jiwa dan roh itu tidak merasakan apa-apa lagi. Diajak ngomong gak bisa, disuruh makan gak bisa, dikremasi tidak sakit. Kalau tubuh orang mati masih bisa merasakan, apalagi bisa makan, dikremasi pasti teriak dia, dikubur pasti teriak. Jadi ketika jiwa roh itu meninggalkan tubuh, maka hilanglah kesadaran itu. Hilang rasa itu, rasa sakit, rasa semua tidak ada karena rasa itu ada pada jiwa. Ya, ketika tubuh ditinggalkan jiwa roh, maka sesungguhnya manusia atau orang mati tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Di Taiwan, saya pernah sebulan khotbah di sana. Orang Taiwan setahu saya punya kebiasaan kalau kerja tuh nggak kenal waktu. Saya pernah ke pabrik benang di Taiwan. Melihat bosnya sendiri turut bekerja Bapak Ibu seperti pegawai biasa. Dan bos itu bisa tidur di kardus Bapak Ibu. Saya melihat dia tidur di kardus karena kelelahan. Sampai jam 12, jam 1 dia masih ada di pabriknya. Tidur di kardus, jadi kardus digelar di pabriknya itu tidur di situ. Mereka cari uang gila-gilaan karena gak mengenal waktu. Nanti kalau sudah mati uang yang dikumpulkan itu buat pesta. Bisa sampai 4-7 hari. Nah herannya kematian itu dipestakan seperti orang hidup. Seperti pernikahan, ya seperti pesta-pesta ulang tahun. 7 hari berturut-turut jadi uang dikumpulkan pada masa hidup dipakai untuk pesta kematian. Itu di Taiwan yang saya tahu. Terus kemudian beberapa suku di Indonesia juga begitu. Kematian itu diupacarakan. Seperti saya pergi ke Toraja, ke Nias. Upacara-upacara kematian di Bali dengan ngabennya.
Itu mahal sekali biaya Bapak Ibu. Jadi sempat saya wawancarai beberapa orang di Nias, Toraja, karena saya khotbah Natal di sana. Saya tanya sama mereka, kalian potong kerbau satu ekor kerbau berapa? Kalau yang warna abu-abu hitam itu agak murah, belasan juta. Tapi yang warna kebule-bulean, putih kecoklatan itu mahal, ratusan juta Bapak Ibu. Dan itu memang kerbau langka. Jadi orang-orang miskin tidak bisa bikin upacara seperti itu. Saya masuk ke rumah panggung, naikkan rumah panggung. Di rumah panggung itu ada 3 bagian di atas rumah panggung itu. Bagian depan itu tempat tidur, bagian tengah ruang keluarga, bagian belakang itu tempat mayat. Jadi kalau keluarga miskin belum bisa melakukan upacara kematian itu untuk arwahnya, mayat itu ditaruh di belakang. Ada tempatnya. Lalu dari bawah peti itu disiapkan selang ke bawah. Selang untuk mengeluarkan cairan dari tubuh. Sampai mereka mampu untuk mengadakan upacara pemakaman atau bergabung dengan orang kaya mengadakan upacara seperti ngaben di Bali. Jadi selama mereka tidak mampu membiayai, mereka menaruh jenazah di belakang. Memang agak bau ya, tapi buat mereka itu biasa ya. Jadi ruang belakang itu ditutup, taruh jenazah sampai nanti upacara dilaksanakan. Terus di tengah ruang keluarga, terus kemudian paling depan tuh ruang tidur mereka. Itu yang saya lihat dari rumah panggung itu. Menunggu upacara pemakaman atau sembahyang pada arwah. Itu terjadi pada suku-suku tertentu. Nah di Jakarta nggak kalah juga, nggak kalah keren. Anda lihat di rumah-rumah duka, mahal-mahal. Contoh saja salah satunya Grand Heaven itu. Itu ada ruangan-ruangan yang mahal di lantai 1, 2 itu mahal. Kebetulan salah satu teman sekolah saya itu manajer di sana. Tiap kali saya membawa jenazah ke sana dia tawarkan, Pak Samuel, ini jenazah mau dikremasi atau dikubur? Saya bilang apa bedanya? Beda, kalau dikremasi tidak perlu pakai peti yang mahal banget. Tidak perlu yang tebal karena kan dibakar habis dengan jenazahnya. Jadi sayang dia bilang. Dan kalau pakai peti yang lebih tebal agak lama. Dan itu mempengaruhi giliran yang lain kan banyak dikremasi juga menunggu kan ya Bapak Ibu ya. Tempat kremasinya kan 2. Jadi menunggu kalau ada 5 sampai 7 jenazah kan harus menunggu. Kalau petinya tebal agak lama itu. Kalau petinya yang biasa aja mungkin 2-3 jam sudah selesai. Tegang semua di sini. Ya. Dan saya melihat ada kecenderungan, maaf ya. Orang-orang kaya cenderung ingin melakukan upacara yang mewah. Dengan harapan arwah orang tuanya atau arwah yang meninggal itu akan lebih baik nanti kedudukannya di seberang sana, di akhirat sana. Kadang-kadang memanggil pemimpin agama yang terkenal, dipanggil dari Taiwan, dipanggil dari Cina gitu. Supaya tokcer doa-doanya begitu. Agar arwah itu nanti dipindah, kalau dibolehkan dipindahkan dari tempat sengsara ke tempatnya lebih baik melalui sembahyang orang-orang yang masih hidup itu. Pertanyaannya, bisakah upacara mewah dengan menyewa ruang duka yang mahal? Rumah duka itu mahal Ibu Bapak. Terus dekorasinya juga mahal. Satu kali saya pernah memimpin sebuah upacara kedukaan. Saya melihat ada bunga di belakang, jadi setelah peti terus bunga. Bunga itu jarang saya lihat. Ya dekor seperti itu, saya tanya kepada keluarganya. Ini bunga disewa ya? Iya, bukan dibeli, sewa. Sewa kepada rumah duka. Itu satu malam itu nopek gotiau loh Bapak Ibu. Satu malam 250 juta. Jadi kalau 2 malam ya 500 juta. Saya bilang kenapa begitu mahal? Karena bunga itu baru pertama kali dipakai. Jadi di setting, dipakai buat jenazah yang pertama kali. Yang makin sering dipakai makin murah. Sama seperti pakaian pengantin. Ibu tahu ya, para wanita ya. Kalau pakaian pengantin yang baru diciptakan biasanya mahal. Nanti udah dipakai 2, 3, 4, 5, 10 kali. Nah, udah makin murah itu. Bisa gitu. Itu mahal. Saya nggak ngerti untuk apa itu dibuat. Ya sebetulnya sih untuk supaya keren aja ya. Supaya bagus, indah. Tapi dalam hati orang-orang yang menyembayangkan, yang menyediakan, berharap arwah itu keadaannya akan lebih baik nanti di sana. Apalagi dibikin rumah-rumahan, dibikin mobil-mobilan, ya, dibikin perahu, ya.
Dan segala macam dibuatkan, dibakari uang-uangan yang tanpa seri, nggak tahu laku nggak di sana. Bapak Ibu, harapannya adalah supaya arwah yang telah sampai di sana keadaannya berubah. Lebih bahagia, lebih baik begitu. Nah, pola seperti ini mesti diluruskan Bapak Ibu. Perlu dibenahi, perlu dibenahi. Mari ya. Pemahamannya adalah di sini. Banyak di antara orang yang non-Kristen, termasuk orang Kristen juga, tidak paham ya kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan hidup di akhirat. Malah ada beberapa pendeta berkhotbah, kebetulan melayani di tempat yang sama dengan saya. Jadi saya pernah melayani di satu gereja, dia juga sama di situ. Dia bilang nanti kita di sorga, Tuhan sediakan rumah gitu. Tuhan sediakan kendaraan, Tuhan sediakan ini dan itu. Nah, perkataan itu menurut saya orang-orang seperti ini memiliki pemikiran bahwa kehidupan di akhirat nanti itu sama seperti di dunia. Perlu kendaraan, perlu rumah, begitu. Kalau ada rumah di bumi, kita dapat rumah di surga. Gitu kan, pernah ada doanya seperti itu. Menurut saya itu keliru. Rumah Bapak itu tidak seperti ruko, gedung, hotel, bukan begitu Bapak Ibu. Nanti perlu bayar listrik lagi kita, iya. Ya bayar PAM, terus kemudian apa? Biaya kebersihan, kan begitu nanti akhirnya. Tidak begitu Ibu Bapak, keadaan berbeda. Jadi mari kita lihat coba ya, saya memberikan sebuah intisari saja. Mari tolong multimedia. Nah kehidupan di dunia ini itu berbeda. Di dunia kan yang alam biologis, alam natural. Tentu kebutuhannya kebutuhan natural. Seperti mamanya makan, lanjut. Makan, kebutuhan jasmani, butuh rumah, itu di dunia. Butuh minum, butuh pakaian, butuh kendaraan, butuh handphone, butuh laptop, ya, butuh apa lagi? Butuh sepatu dan seterusnya. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak bisa berbeda. Ya, lanjut. Ya, kebutuhan-kebutuhan di dunia ini memang bisa dibeli dengan uang. Jadi uang memang berguna hanya untuk kebutuhan di dunia. Setelah mati kita nggak membutuhkan itu lagi. Berbeda alamnya, supernatural. Jangankan di surga, di neraka lebih parah lagi. Dikirim apapun tidak bisa digunakan karena semua isinya api yang sengsara, menyengsarakan. Lanjut. Ya. Di neraka. Ya, kurang lebih ini gambaran saya ilustrasi. Bayangkan kalau akhirat neraka seperti ini, Anda mau kirim apa ke sana? Uang kebakar habis, mobil kebakar habis, rumah kebakar habis. Apapun habis di sini. Sisanya yang kita dengar cuma teriakan, kesengsaraan. Makanya Alkitab mengatakan mereka yang berada di neraka itu seperti mengalami sengsara, kertakan gigi. Di sorga saja Alkitab mengatakan dalam kitab Roma, kerajaan sorga itu bukan makan minuman. Jadi sudah beda dengan kebutuhan biologis di bumi ini. Di sorga itu bisa ada kebenaran, hidup benar, berjalan benar, berbuat benar, sejahtera, damai, sukacita, bahagia. Nggak butuh kebutuhan dunia, makan minum tuh nggak perlu lagi di sana. Pakaian, pernah nggak Anda pernah merenungkan waktu Adam Hawa diciptakan di Taman Eden? Pakai pakaian nggak? Sebelum dia jatuh dalam dosa? Tidak. Adam Hawa itu nggak menggunakan pakaian. Loh gimana dia di hadapan Tuhan telanjang? Di hadapan Tuhan dengan baju atau tubuh penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu menutupi ketelanjangannya. Jadi di sorga seperti malaikat, itu nggak ada Tyler, nggak bikin jas, nggak bikin celana panjang, nggak gitu. Tubuhnya penuh kemuliaan, bercahaya. Jadi nggak membutuhkan pakaian di sorga itu, tubuh kemuliaan. Waktu Yesus bangkit dari kematian, perhatikan, di kuburan kain kafannya pembungkus tubuhnya itu ditinggalkan. Lalu tubuh itu keluar dari pakaiannya. Maria menemukan Yesus dengan tubuh yang penuh cahaya, penuh kemuliaan. Seperti itulah nanti tubuh kebangkitan kita.
Tidak memerlukan pakaian. Pakaian akan fana, tapi tubuh kemuliaan kekal, abadi. Di sorga bukan soal makan minum, pakai dan rumah, tapi kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita kebahagiaan. Lanjut. Di akhirat di sorga tidak butuh makan minum. Jadi nggak perlu kirim makanan. Cap Gome ini nggak perlu kirim makanan Bapak Ibu. Mau dikirim kemana? Yang ngirim ojol mana? Grab mana? Hah? Dia tahu nggak alamatnya di mana? Sherlocknya kemana Ibu Bapak? Di mana alamat itu? Nggak bisa dikirim. Sampai jangan-jangan udah basi sampai di sana. Karena di sana kan nggak ada kulkas. Nggak ada freezer. Nggak ada pendingin. Gimana? Mau kirim makanan? Nah, di sorga pun nggak butuh makan minum dikatakan. Jadi konsep berpikir ini harus dibenahi. Kalau kita memiliki pemikiran yang benar bahwa di sorga tidak lagi membutuhkan seperti di bumi, maka tidak ada lagi sembahyang arwah. Cap Gome kita rayakan sebagai hari penutup saja dari Imlek yang ke-15. Tapi nggak perlu datang ke kuburan memberikan makan minum. Taruh di meja abu makan minum. Nggak perlu memberikan pakaian, berikan rumah-rumahan dari kertas begitu, mobil-mobil, nggak perlu lagi itu. Itu tafsiran saja yang nggak ada buktinya. Di sorga tidak butuh itu. Lanjut, tadi sebelumnya sebentar, mundur dikit. Coba mari perhatikan. Setahu saya tidak ada kitab suci sejelas Alkitab tentang di akhirat itu. Kita pelajari, memang tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak penjelasan tentang akhirat, tapi paling tidak dalam Lukas 16 itu ada hal yang lebih jelas dibanding kitab suci yang lain. Kitab suci yang lain itu kira-kira saja, penafsiran saja. Ada siksa kubur, jalan di atas nanti rambut yang tipis, harus ditimbang-timbang gitu ya. Itu kan semua cerita komik itu. Waktu saya kecil itu saya banyak membaca buku-buku komik tentang akhirat. Tapi nggak punya dasar. Nah, Alkitab ini paling jelas dituliskan dalam Lukas 16. Mari. Saya tidak bacakan karena ayatnya panjang, ada 12 ayat 19 sampai 31. Jadi kurang lebih 12 ayat begitu. Lukas 16, tapi saya beri kesimpulan saja dari inti cerita ini. Lukas 16 ini cerita tentang matinya dua orang, si kaya dan si miskin. Si miskin bernama Lazarus itu biasanya hidup di depan gerbang rumah orang kaya itu. Sementara si orang kaya itu tiap hari pesta, bajunya halus, dengan bahasa lain mungkin bajunya sutra terus begitu ya. Kaya ya, kalau kaya mah pantas lah pesta tiap hari. Ya tiap hari mereka pesta, lalu matilah si miskin itu, kemudian disebutkan malaikat menjemputnya. Sudah saya jelaskan dalam khotbah yang lalu bahwa saya sendiri pernah menyaksikan bagaimana malaikat menjemput orang yang akan mau meninggal. Ya, malaikat telah menunggunya ya, untuk menjemput, membawa orang yang telah meninggal. Kemudian orang kaya itu juga mati. Terus lanjut ayat berikutnya. Ya, ini Anda sering baca ya ayat ini ya, cerita ini. Ya, matilah si kaya juga. Kemudian tentunya dibawa malaikat. Tapi tubuhnya, jasadnya dikuburkan. Nah ketika itu keduanya dibawa. Pertanyaannya kan sering ada sebuah kebiasaan. Apakah ada arwah yang gentayangan? Makanya perlu disembayangin. Apakah arwah itu masih di rumah? Arwah itu sudah di jalan? Arwah itu sudah keluar? Ya, jawabannya yang jelas adalah tidak. Dalam Injil Lukas juga ketika Yesus disalibkan, di sebelah kiri kanan ada dua penjahat. Salah satu penjahat berkata begini, Yesus, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingat akan aku. Jadi kata-kata itu menyimpulkan pertobatan salah satu penjahat. Lalu Yesus menjawab, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Lihat kalimatnya, hari ini juga, jadi gak nunggu besok. Hari ini juga, karena pada hari yang sama, Jumat itu, Yesus mati, dua penjahatnya juga mati karena dipatahkan dua kakinya. Ya, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Dengan kalimat hari ini juga maka tidak ada arwah yang gentayangan.
dibawa oleh Allah, dibawa oleh malaikat ke dua tempat. Dalam Lukas 16 ini disebutkan tempat itu yang pertama adalah alam maut dan yang kedua adalah Firdaus. Sekarang ini sorga disebut Firdaus. Sekarang ini neraka disebut alam maut. Nanti setelah kedatangan Tuhan kedua kali, setelah terjadi pengadilan, maka neraka dipindahkan menjadi lautan api, Firdaus dipindahkan menjadi langit dan bumi yang baru. Kenapa begitu? Penafsiran saya belum bisa buktikan. Penafsiran saya sekarang ini jumlah mungkin yang ke alam barzah sana atau akhirat sana jumlahnya nggak begitu banyak dibanding nanti ketika kiamat bisa miliaran, maka membutuhkan tempat yang lebih luas. Jadi alam maut lebih luasnya adalah lautan api. Firdaus lebih luasnya adalah langit dan bumi yang baru untuk menampung penghuni-penghuninya. Mari. Setelah membaca ayat-ayat ini, saya coba jelaskan pada saudara. Dari percakapan dua orang, si kaya dan si miskin, itu terjadi begini. Pertama, si kaya ketika merasakan sengsara di alam maut, dia coba memohon kepada Abraham melalui Lazarus. Pertama minta setetes air, kedua supaya Lazarus dihidupkan kembali, pergi ke dunia mendatangi keluarga dari orang kaya itu, karena masih ada 5 saudaranya di bumi dan 2 orang tuanya. Masih 7 orang yang belum diselamatkan. Berharap si orang kaya berkata, kalau aku sudah sengsara seperti ini, tidak punya harapan lagi untuk bisa pindah, maka jangan sampai 5 saudaraku dan 2 orang tuaku masuk ke tempat yang sama. Sengsara yang sama. Itu keinginan si kaya. Tetapi sayang sekali 2 keinginan itu tidak dikabulkan. Minta setetes air nggak dikabulkan, minta Lazarus hidup kembali untuk mengadakan penginjilan ke 5 saudara dan 2 orang tuanya tidak dikabulkan juga. Tentu alasannya nanti akan jelaskan. Mari perhatikan, lanjut. Kaya miskin dibawa malaikat, tidak ada arwah yang gentayangan. Kalau ada penampilan, penampakan, penglihatan, itu hanya manipulasi tipu daya dari roh jahat. Maksudnya apa? Begini, roh jahat selalu mengambil kesempatan untuk memanipulasi kita. Kalau roh jahat telah menyamarkan dirinya seperti orang yang meninggal dari keluarga kita, agar kita jadi percaya. Nanti arwah itu meminta sesuatu, kemudian kita yang masih hidup menyediakan karena belas kasihan. Melihat arwah orang tua kita compang-camping pakaiannya, dia berkata, aku butuh pakaian dong, di sini aku kedinginan, aku butuh baju tebal. Nah, kita pasti siapkan baju. Di sini aku kelaparan, susah cari makan, kuliner nggak ada di mana-mana, udah keliling sana nggak ada, apalagi babi nggak ada, haram semua di sorga gitu. Jadi tolong dong kirimkan. Nah, dengan begitu kita ditinggalkan melihat penglihatan mimpi itu kan jadi jatuh belas kasihan. Lalu kita menyuguhkan apa yang dibutuhkan. Pada saat kita menyuguhkan ada foto orang tua atau leluhur kita yang meninggal, ditempelkan di meja abu, kita menyediakan makanan. Dan saya sudah jelaskan itu, bukan arwah yang makan itu. Dengan begitu terjadi penyembahan berhala. Di balik semua dari penyembahan itu, setan menggunakan kita untuk mengikat kita agar kita jauh dari Tuhan. Makin mendekati keyakinan itu. Sembahyang Jumat juga. Dulu di Mangga 2 saya tinggal di bioskop Garuda. Itu tiap Jumat itu Desel mati sendiri. Lalu kemudian panggil dukun berkata, oh mesti kasih sesajen, kasih lisong, kasih kembang, kasih telur gitu ya, taruh di situ. Memang nyala, Deselnya nggak mati minggu itu. Minggu depan mati lagi, kasih sesajen lagi. Akhirnya terjadi penyembahan berhala. Begitulah cara setan mengikat kita agar manusia itu jauh dari Tuhan. Dan diambil perhatiannya oleh kuasa gelap. Salah satu caranya adalah seperti itu. Ya, setan bisa menyamar, jangankan Anda atau leluhur kita, malaikat terang saja dapat disamarkan, gitu kata Korintus. Nah, orang kaya dan orang miskin arwahnya tidak mungkin gentayangan. Hari ini juga aku akan membawa kamu ke Firdaus atau ke alam maut. Yang satu ke Firdaus, yang satu ke alam maut karena yang satu enggak bertobat. Tidak dibuat arwah itu gentayangan.
Tuhan telah mengirim malaikatnya untuk menjemput orang-orang yang akan menemui ajal. Lanjut. Kedua, dari Lukas 16 ini, ya. Jadi arwah itu tidak gentayangan, tidak juga ada di meja abu, tidak juga ada di kuburan. Jadi kalau cap gomeng nggak perlu sampai pulang ke kampung halaman, cari kuburan orang tua lalu sediakan makan ini. Jangan begitu lagi. Kita sudah beriman. Bukan begitu cara kita ya, bukan begitu cara kita menyayangi orang yang kita sayangi. Nanti saya akan ulas di akhir dari kesimpulan khotbah ini. Arwah itu tidak di meja abu, arwah itu tidak di kuburan. Ya, arwah juga tidak gentayangan, tapi arwah sudah dibawa ke dua tempat, alam maut atau firdaus. Lanjut. Si kaya di bumi dia bisa pesta pora. Tapi ketika meninggal dunia, maaf sekali lagi, kekayaannya tidak terbawa. Tidak terbawa sama sekali. Satu-satunya andalan kita adalah keselamatan. Jadi kalau kita nggak punya sertifikat keselamatan, tanda kutip sertifikat maksudnya, jaminan keselamatan, maka kita ada di tempat yang sama. Ia di neraka. Di dunia dia bisa pesta pora, tapi di alam barzah atau di akhirat dia ada di neraka karena tidak bertobat. Jangankan dapatkan harta setetes air saja dia tidak dapat rasakan. Betapa menderitanya si kaya ini. Itu menurut Lukas 16. Lanjut. Ya. Ingat baik-baik, antara Firdaus, saya sebut Firdaus itu di atas karena dia menengok ke atas kan begitu ya, berarti Firdaus itu di atas. Antara Firdaus dan alam maut ada bentangan jurang. Jurang itu nggak bisa dilalui. Dari ciptaan Tuhan, tidak bisa diseberangi, tidak bisa dikunjungi. Jadi itu alasannya mengapa setetes air dari Firdaus tidak bisa dikirimkan ke neraka. Tidak ada yang bisa mengantar, tidak ada yang bisa mengirim. Jaraknya terlalu jauh, tidak bisa diseberangi. Itu sebabnya Abraham berkata, tidak bisa kami kirim setetes air. Tidak bisa, maaf permintaan kamu tidak dikabulkan. Makin sengsara dia. Minta yang kedua kan. Ya, minta yang kedua. Dengar baik-baik, kalau antara alam barzah saja sesama alam maut dengan Firdaus kan satu alam. Itu nggak bisa berkunjung, nggak bisa mengirim. Bagaimana dari bumi kalau kita kirim makanan buat kakek kita, buat nenek kita, buat orang tua kita yang telah meninggal ke alam seberang sana. Bagaimana mungkin, nggak masuk akal Bapak Ibu. Akal sehat kita tidak akan sampai atau tidak masuk akal kalau kita kirim makanan lalu sampai di seberang sana di alam barzah. Orang sesama di alam barzah saja tidak bisa kirim minuman, apalagi dari bumi. Mana mungkin bisa kirim makanan ke sana. Alamatnya dia nggak tahu. Alamatnya nggak tahu. Tempatnya di mana nggak tahu. Caranya juga nggak tahu. Pakai cara apa kita mengirim sampai ke sana. Jadi kalau sesama di alam barzah saja tidak bisa kirim minuman makanan, apalagi dari bumi, tidak akan mungkin. Jadi sia-sia sembahyang untuk orang yang telah meninggal. Sia-sia sembahyang untuk arwah. Ya, itu udah urusan Tuhan. Lanjut, yang keempat. Permintaan yang kedua pun tidak bisa dikabulkan. Jadi kalau orang sudah meninggal terlambat loh Bapak Ibu. Terlambat. Ya. Diminta tolong dong supaya Lazarus hidupkan kembali. Oh nggak perlu, nggak bisa kata Abraham. Itu nggak fair. Kalau untuk satu orang, untuk yang lain. Di bumi ini sudah ada kitab nabi-nabi. Sudah ada kitab Musa. Sudah ada Alkitab. Sudah ada pendeta Samuel yang tiap bulan khotbah di sini. Nah kan berarti misalnya kamu udah percaya ya percaya. Kalau dasarnya keras hati ya keras hati. Saya baru saja ngobrol dengan dosen saya Dr. Yonatan Trisna. Kita bicara topiknya adalah gini, andai kata surga dan neraka tidak ada, apakah kita masih berbakti? Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah kita masih mau beribadah? Apakah kita masih mau berbuat baik? Gitu. Saya kirim ke Nathan supaya dia kasih jawaban. Ya ujung-ujungnya, kamu percaya enggak surga ada, neraka ada? Itu aja intinya. Jadi banyak orang ateis enggak mau percaya surga ada, neraka enggak ada. Ya. Orang-orang ateis berkata Tuhan gak ada, surga gak ada, neraka gak ada. Jadi kita gak perlu mencari Tuhan, gak perlu berbakti. Tapi sesungguhnya Lukas mengatakan setelah kematian ada tempat itu. Kalau dia mau percaya dia akan percaya. Kalau dia keras hati bagaimanapun dia tidak akan percaya.
Ya, jadi bukan Tuhan yang salah. Lanjut. Jadi kalau mengabarkan Injil, kapan? Sekarang. Saudara pulang ingin mengabarkan Injil kepada orang tuamu, sekarang. Jangan terlambat. Lanjut. Upacara pemakaman, permohonan-permohonan untuk arwah, sembahyang kepada arwah, ya, untuk mereka yang telah meninggal, bisa nggak berubah keadaan mereka di sana? Saya panggil ahli agama, saya kasih syaratnya apa? Begini, saya penuhi, ya saya berikan kendaraan, saya berikan uang banyak untuk orang yang telah meninggal, yang saya sayangi. Bisa berubah nggak sih keadaan di sana? You nggak bisa sogok. You nggak bisa ubah apa-apa, terlambat semua. Kalau kita sudah meninggal dunia atau seorang meninggal, semua berakhir. Jangan terlambat. Lanjut. Perhatikan, dalam Lukas 16 itu, untuk membuktikan saja. Tiap hari orang kaya itu pesta. Tiap hari keluarkan uang banyak. Pesta pakaian mewah, segala macam. Tentunya jawabannya, kalau dia mati, keluarganya, anak-anaknya pasti sembahyang. Betul tidak? Kasih kuburan yang bagus, kasih peti yang bagus, beli tanah yang bagus. Orang Tionghoa itu masih punya keyakinan begini. Kalau beli peti jangan ditawar. Betul kan? Iya. Kalau beli tanah jangan ditawar. Saya pernah bilang sama jemaat saya bilang, yuk kita buka rumah duka yuk gitu. Jadi jual peti, jual tanah, cuannya banyak. Karena dia gak bakal nawar. Kita kasih harga berapa aja dia bayar. Kalau orang kaya begitu, pantang katanya ditawar. Ya. Jadi kalau orang sudah mati, beli tanah yang bagus. Tanah yang bagus itu tinggi, lalu depan view-nya itu sungai. Itu lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Ya. Miliaran itu. Peti mati, saya sering ke rumah duka. Di satu ruangan itu ada beberapa contoh peti. Ya, peti yang biasanya dengan tipis, terus kemudian bahan biasa atau kayu jati. Terus ada yang satu pohon. Satu pohon itu ditebang, satu pohon itu dibikin peti. Itu miliaran harganya. Apakah dengan harga yang mahal itu, upacara yang mahal, biaya yang mahal, pemakaman akan mengubah arwah hidup lebih baik di sana? Kalau bisa, maka Tuhan tidak adil. Hanya orang-orang yang berada aja atau orang yang punya uang banyak saja yang hidup di seberang sana lebih baik. Sementara orang miskin akan lebih sengsara. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Nah, Tuhan gak adil begitu. Tapi pada kenyataannya Lukas 16. Sekalipun orang kaya itu pesta pora tiap hari di dunia ini. Tapi setelah meninggal, dia ada di alam maut. Pertanyaannya, apakah keluarga yang ditinggalkan tidak buat pemakaman mahal? Pasti buat pemakaman mahal. Pasti panggil pemimpin agama yang terkenal. Pasti beli tanah yang mahal. Pasti beli peti yang mahal. Pasti taruh di ruang duka yang mahal. Pasti banyak makanan di sana. Tapi tidak mengubah keadaan orang kaya itu. Tetap berada di alam maut. Perhatikan itu. Alkitab mengatakan si kaya itu berada di alam maut, sengsara tiap waktu. Padahal saya yakin keluarga yang ditinggalkannya sudah sembahyang habis-habisan dengan biaya yang mahal. Tapi tidak mengubah keadaan arwah. Sementara orang miskin saya 2-3 kali melayani orang miskin. Satu kali di daerah Bandengan. Malah nggak sempat dimandikan tuh jenazah. Saya kebetulan lewat datang, kok lihat jenazah ini masih banyak darah di mulutnya, di lehernya. Nggak tahu kenapa dia belum dimandikan. Saya tanya sama kakaknya, siapa ini jenazah siapa? Adik saya. Kok belum taruh di peti? Nggak ada uang untuk beli peti. Kok belum ada upacara? Nggak ada pendeta yang datang. Saya bilang, kok belum dimandikan? Kita nggak tahu gimana cara mandikannya. Jadi orang miskin sih nggak ada yang bantu biaya. Lalu saya hubungi beberapa orang untuk memandikan jenazah anak muda itu. Mungkin jatuh. Ya. Sederhana upacara saya pimpin, sederhana doa, sembahyang, nyanyi, beritakan renungan firman, selesai. Masukkan, belikan peti murah, masukkan dalam peti. Besok dikubur. Arwahnya
Sama seperti Lazarus. Arwahnya di Firdaus. Lihat, upacara yang sederhana ya tidak akan mengubah keadaan. Upacara yang kaya, yang mahal tidak juga mengubah keadaan arwah. Ditetapkannya waktu dia percaya Yesus hingga waktu saat masih hidup atau bertobat saat hidup. Itu menentukan dia berada di mana. Kedua, di alam barzah itu gak ada transit ibu bapak. Ada sebuah keyakinan, termasuk orang Kristen. Dia bilang di seberang sana nanti katanya ada tempat persinggahan sementara, gak langsung ke neraka. Buat apa? Buat pemurnian. Pemurnian jiwa. Sisa dosa yang masih ada yang belum sempat bertobat itu nanti dibersihkan di sana. Dihukum dulu sementara sedikit-sedikit, nanti sudah bersih baru dipindahkan ke Firdaus. Tidak ada dalam Alkitab menyebutkan hal seperti ini. Cuma 2 tempat, mati dibawa malaikat ke Firdaus atau alam maut. Tidak ada lagi yang lain. Saya nggak sebutkan Kristen apa, tapi itu pengajaran agama Kristen juga. Ada tempat persinggahan dulu sementara, transit untuk membersihkan jiwa dan sisa dosa yang ada. Tidak ada itu, tidak ada. Yang ketiga, lanjut. Tidak ada kesempatan kedua. Dulu dari GBI makanya dikomplain. Ya, seorang pendeta GBI mengajarkan di seberang sana masih ada penginjilan, masih ada kesempatan bertobat untuk kedua kali. Sampai sempat dipraktekkan arwahnya orang itu, arwahnya orang tua kebetulan ya, masuk ke anak sulungnya. Jadi pendeta itu minta, tolong ya kalau bisa bapak arwah masuk ke dalam tubuh anaknya itu supaya anaknya kesurupan. Anaknya kesurupan diinjili sudah Injil selesai kalau dibaptiskan. Jadi dalam keadaan kesurupan dibaptiskan, dengan begitu ayahnya diselamatkan. Itu praktek okultisme itu masih berjalan. Ya dipanggil sama BPD. Ditanyakan penjelasannya kenapa ada pengajaran seperti itu. Sekarang sudah nggak ada. Gerejanya dulu ada di seberang gereja saya di Kelapa Gading. Sekarang udah nggak ada lagi. Itu penginjilan, dia bilang penginjilan orang mati. Nggak ada ibu bapak. Persinggahan nggak ada, penginjilan kedua kali atau kesempatan bertobat 2 kali nggak ada. Setelah mati semua terlambat. Semua terlambat. Yang keempat, Lazarus yang miskin sekalipun upacara sederhana, Tuhan berikan tempat di Firdaus. Jadi semua tergantung dari pertobatan sekarang ini. Bukan upacara. Bukan upacara. Upacara dalam bentuk apapun tidak mempengaruhi keadaan dan keselamatan kita. Saya ulang lagi. Upacara apapun tidak akan mempengaruhi keadaan arwah. Contoh, ada satu anak Kristen, tapi keluarganya semua non-Kristen. Papa mamanya nggak Kristen, ya adik kakaknya nggak Kristen, cuma dia yang Kristen sendiri. Lalu dia meninggal. Pasti keluarganya nggak mau diupacarakan Kristen. Dia bilang nggak bisa, kami semua bukan Kristen kok, kami non-Kristen. Lah pendeta nggak perlu ngotot, gembala dari anak itu nggak perlu ngotot. Ya terserah. Kita punya prinsip upacara apapun tidak mengubah keselamatan anak itu. Kedua, ada misionaris. Saya pergi ke Sumatera. Misionaris pertama itu dimakan. Dimakan. Tidak tahu bagaimana ceritanya kok bisa dimakan. Misionaris yang kedua itu yang menjadi gereja HKBP itu berbeda cara pandangnya. Itu yang menyebabkan HKBP berkembang. Cikal bakal di situ. Siapa namanya ya? Saya lupa. Misionarisnya siapa? Yang terkenal di Medan tuh. Orang Batak, mana orang Batak nih? Siapa? Apa? No Mention, betul. Sebelum No Mention itu ada misionaris yang dimakan. Saya baca sejarahnya itu di Salib Tugu itu. Saya datang ke sana. Nggak tahu bagaimana dia kelihatannya menentang adat bagaimana itu. Jadi satu kampung itu marah dengan dia, dimakan itu. Nggak ada upacara. Nggak ada upacara, misionaris itu meninggal, orang Jerman. Bapak Ibu, lalu gimana arwahnya? Ya surga tempatnya. Nggak ada upacara sama sekali, dimakan kok. Ternyata yang beginian bukan hanya ada di Medan, di Irian saya baca buku Anak Perdamaian, itu puluhan misionaris dimakan oleh suku Dayak, suku Irian di Papua, dulu Irian Jaya. Mereka kan masih primitif dulu, makan manusia. Nggak ada upacara. Lalu ini terkam binatang buas, nggak ada upacara. Jadi upacara apapun bahkan tidak ada upacara tidak akan mengubah keadaan keselamatan seseorang.
Jadi gak usah dipusingkan soal upacara. Kalau bisa selayaknya kita gunakan cara Kristen. Kalau gak bisa gak usah dipaksa. Karena tidak akan mengubah keselamatan kita. Lanjut. Teruskan, terakhir. Nah ini saya punya pesan, udah saya khotbahkan pada bulan lalu. Kalau kita ingin memberikan perhatian, kalau kita ingin memberikan cinta, kalau kita ingin makan, minum pada orang tua yang kita sayangi, ya, orang yang kita cintai bukan saat sudah meninggal, arwahnya dibenahi, nggak bisa itu. Berikan cinta, sayang, makan, pakaian, jalan-jalan pada saat orang yang kita sayangi itu masih hidup. Kalau masih hidup masih serasa nih, masih bisa minum, bisa makan. Kalau udah mati nggak bisa lagi, tubuhnya sudah membeku seperti kandang. Kandang itu nggak bisa lagi diberikan makan. Ketika burung keluar dari kandang, anjing keluar dari kandang, kandangnya nggak bisa dikasih makan. Kandang nggak bisa diubah apa-apa. Tubuh ini kandang dari arwah kita, dari jiwa roh kita. Jadi kita memberi perhatian, cinta, makan, minum, keselamatan pada orang kita sayangi ketika mereka masih hidup. Ya, Anda beruntung kalau masih ada orang tua di rumah, masih ada papa mama, masih ada pasangan hidup. Dengar baik-baik, masih ada pasangan hidup, suami istri kita masih ada, sayangi dia. Halo, nanti ya, nanti ini saya sudah berani jamin. Ketika Anda nanti akan menghembuskan nafas terakhir, orang yang ada di samping saudara itu siapa? Hah? Selingkuhan ya, oke bagus. Oh hebat banget lu, selingkuhan sampai mau mati aja ada di situ. Anakmu belum tentu di situ, maaf. Karena anak juga punya kesibukan sendiri, anak punya keluarga sendiri. Orang yang bisa menemani kita sampai nafas terakhir adalah pasangan kita, istri kita, suami kita. Dia menemani kita sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Jadi sayangi orang-orang yang kita cintai ketika ia masih hidup. Dengar ya, kalau kita menyayangi, memberikan cinta kepada orang kita sayangi, waktu masih hidup, semampunya kita. Waktu dia meninggal, kita enggak terlalu sedih lagi. Anda tahu alasannya? Karena kita sudah memberikan yang terbaik waktu dia masih hidup. Sudah mati kita berkata, Mam, selamat jalan ya, nanti jumpa lagi. Aku telah mengabdikan diri kepadamu sebaik-baiknya. Kalau udah pulang ya sudah, kontraknya habis. Tapi bagi orang yang tidak memberi perhatian, tidak memberikan cinta sebaik-baiknya, waktu meninggal kita menyesal. Kita berkata, aduh saya belum bisa balas kasihnya tuh, aku belum bisa balas cintanya tuh, aku belum bisa berbuat ini, berbuat itu. Nyesal kita, karena selama hidup kita tidak mempedulikannya. Halo, saya lihat dari muka bersalah ini banyak banget. Teruskan, yang terakhir, seorang kalau sudah wafat, semua terlambat. Lukas 16 menceritakan itu, terlambat, minta setetes air terlambat, diinjili saudaranya terlambat, pergi ke keluarga terlambat, sembahyang untuk arwah terlambat semua, tidak ada penginjilan lagi, terlambat. Seperti lagu 18, terlambat sudah kau datang padaku. Terlambat, sekarang waktunya. Jangan sampai terlambat. Mau kasih makan sekarang, mau kasih minum sekarang, mau ajak jalan-jalan orang tua sekarang, mau ajak jalan pasangan kita sekarang. Kita yang dengkulnya masih kuat nih, 60-70 bisa bermasalah dengan dengkul. Selama dengkul masih kuat, Jen ada, ajak jalan. Ada amin? Jangan pelit banget belum pasangan. Ya, selama ia masih bernafas, sayangi dia dan cintai dia. Mari kita tunduk kepala, kita akan sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Puji Tuhan. Kita enggak mau lagi seperti cara yang dulu, cara yang lama. Kita mau dengan cara yang baru yang Tuhan ajarkan kepada kita. Setelah kita naikkan pujian sekali, mimbar saya kembalikan pada pimpinan untuk berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti